Okay, first, we will discuss about the definition of manufacturing company. Do you know about manufacturing company? An industrial company is a company that processes one type of finished goods that is processed from a source of raw materials coupled with other auxiliary materials supported by direct wage costs and various overhead costs. The activities of manufacturing company are to process raw materials into finished goods and then sell the finished goods. Yang pertama yakni pengertian perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur atau perusahaan industri adalah sebuah perusahaan yang mengolah satu jenis barang jadi yang diolah dari sumber bahan baku ditambah dengan bahan pembantu lainnya dengan didukung oleh biaya upah langsung dan berbagai biaya yang bersifat overhead. Untuk kegiatan dari perusahaan manufaktur sendiri merupakan mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang kemudian menjual barang jadi tersebut. Biaya dari perusahaan manufaktur ada yang bersifat tetap dan ada yang bersifat variabel. Biaya yang bersifat variabel yaitu sesuai dengan kuantitas produksi barang jadi. Semakin banyak kuantitas yang diproduksi, maka akan semakin banyak pula biaya variabel yang dikeluarkan. Contohnya yaitu biaya bahan baku dan biaya upah langsung. Sedangkan biaya yang bersifat tetap tidak tergantung pada jumlah produksi barang jadi. Kuantitas produksi tidak mengubah jumlah biaya tetap yang harus dikeluarkan. Contohnya, biaya sewa gedung pabrik dan biaya gaji karyawan tetap. Second, the difference between trading and manufacturing companies. A. Differences in balance sheets. In the balance sheet of a trading company, there is only one inventory account, namely merchandise inventory. Within the balance sheet of a manufacturing company, the inventory account includes 1. Inventory of raw materials or direct materials, 2. Inventory of auxiliary raw materials or indirect materials, 3. Work in processes inventory, and 4. Finished goods inventory. B. Differences in income statement. The preparation of the calculation of profits and loss from the worksheet is not different from the trading company. The difference lies in the cost of goods sold. In a trading company, the cost of goods sold is calculated as the initial inventory plus the purchase of merchandise minus the final inventory. For the factory of the enterprise, the cost of purchase of merchandising is replaced by the cost of production. Of course, at the factory enterprises, the goods sold don't come from the purchase, but from the production process itself. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Akuntansi perusahaan manufaktur dan akuntansi perusahaan dagang berbeda dalam jenis-jenis rekening yang disajikan dalam laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Di samping itu, dalam perusahaan manufaktur harus membuat laporan biaya produksi. Perbedaan tersebut diuraikan sebagai berikut. A. Perbedaan dalam neraca. Di dalam neraca perusahaan dagang hanya terdapat satu rekening persediaan, yaitu persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Di dalam neraca perusahaan manufaktur, rekening persediaan meliputi yang pertama, persediaan bahan baku atau direct material, yaitu semua bahan yang membentuk keseluruhan integral dari barang jadi dan dimasukkan dalam perhitungan biaya produk. 2. Perusahaan bahan baku penolong atau indirect material, yaitu semua bahan yang membantu penyelesaian suatu produk. 3. Persediaan barang dalam proses atau work in process, yaitu barang-barang yang baru sebagian diselesaikan tetapi belum sepenuhnya selesai. Dan yang terakhir yakni persediaan barang jadi atau finished goods, yaitu barang yang sepenuhnya telah selesai diproduksi tetapi belum terjual. B. Laporan laba rugi. Penyusunan perhitungan laba rugi dari kertas kerja tidak berbeda dengan perusahaan dagang. Perbedaannya terletak pada harga pokok penjualan. Di perusahaan dagang, harga pokok penjualan dihitung sebagai persediaan awal ditambah pembelian barang dagangan dikurangi dengan persediaan akhir. Untuk perusahaan manufaktur, pos pembelian barang dagangan diganti dengan biaya produksi. Tentunya, dalam sebuah perusahaan manufaktur, barang yang dijual tidak berasal dari pembelian, melainkan dari proses produksi dari perusahaan tersebut. First, at manufacturing enterprise. The manufacturing company's profit and loss statement contains components of sales revenue, sales returns and allowance, purchase returns and purchase allowance, initial inventory, final inventory, cost of goods sold,
cost of goods produced, cost and expense incurred within the company, so that is known how much profit is obtained and losses suffered by the company. At manufacturing enterprises, goods available for sale are obtained by assuming the initial inventory of finished goods and the cost of production. In the income statement of the manufacturing company, the purchase is replaced by the cost of goods manufactured, and the inventory of merchandise is replaced with the inventory of finished goods, also attached with a list of factory overhead costs. The relationship between the income statement and the statement of goods product in the list of overhead costs. 2. In trading company, the profit and loss statement of trading company contains the components of sales revenue, sales return and allowance, purchases, return and purchase allowance, initial inventory, final inventory, cost of goods sold, cost and expense incurred within the company, so that is known how much profit was obtained and losses suffered by the company. In trading enterprises, goods available for sale are obtained by assuming the inventory of opening merchandise and net purchases. Inventory recording method. There are two methods to record inventory. First, periodical or physical recording method. Second, perpetual recording method. A. Periodical or physical recording method. This method doesn't record changes in the quantity of goods. Goods used for production are never recorded by the accounting department, likewise at the time of purchase. B. Perpetual recording method. This method always records the mutation of the quantity of goods. Goods used for production are always recorded by the accounting department, likewise at the time of purchase. Metode pencatatan persediaan. Dalam akuntansi perusahaan manufaktur, terdapat dua metode pencatatan persediaan. Yang pertama yaitu metode pencatatan periodikal atau fisik. Metode ini tidak mencatat mutasi kuantitas barang. Barang yang digunakan untuk produksi tidak pernah dicatat oleh bagian accounting. Begitu juga dengan saat pembelian. Yang kedua yaitu metode perpetual. Metode ini selalu mencatat mutasi kuantitas barang. Barang yang digunakan untuk produksi selalu dicatat oleh bagian accounting. Begitu juga pada saat pembelian. 4. Production cost element. In the production processes to produce a product, manufacturing companies usually incur various costs. These various costs can be classified into three major, among others. 1. Direct material. 2. Direct labor. 3. Factory overheads. Elemen biaya produksi. Elemen biaya produksi. Yang pertama yaitu biaya bahan baku, direct material atau raw material cost, yaitu biaya untuk bahan-bahan yang dapat dengan mudah dan langsung diidentifikasikan dengan barang jadi. Contohnya, kayu bagi perusahaan mebel atau tembakau bagi perusahaan rokok. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost adalah biaya untuk tenaga kerja yang menangani secara langsung proses produksi atau yang dapat diidentifikasikan langsung dengan barang jadi. Contohnya, tukang kayu dalam perusahaan mebel atau pelinting rokok dalam perusahaan rokok. Yang ketiga, biaya overhead pabrik atau overhead cost atau factory overhead cost adalah biaya pabrik selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Biaya ini tidak diidentifikasikan secara langsung dengan barang yang dihasilkan. Beberapa contohnya yaitu, yang pertama, bahan pembantu atau bahan tidak langsung indirect materials. Contohnya, perlengkapan pabrik. 2. Tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor, yaitu tenaga kerja yang pekerjaannya tidak dapat diidentifikasikan secara langsung dengan barang yang dihasilkan. Misalnya, gaji dari seorang mandor. Yang ketiga, pemeliharaan dan perbaikan atau maintenance and repair. Yang keempat, listrik, air, dan telepon. Production cost and period cost. Production costs are costs that are charged in the production process during a period. This cost consists of the inventory of goods in the initial process plus manufacturing cost, then reduced by the inventory of goods in the final process. Manufacturing costs are all costs associated with the production process.
The three cost components contained in the production cost are raw material cost, direct labor cost, and overhead cost. Biaya produksi dan biaya periode. Biaya produksi adalah biaya yang dibebankan dalam proses produksi selama suatu periode. Biaya ini terdiri dari persediaan barang dalam proses awal ditambah dengan biaya pabrikasi atau manufacturing cost, kemudian dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir. Biaya pabrikasi atau manufacturing cost adalah semua biaya yang berhubungan dengan proses produksi. Tiga komponen biaya yang terdapat dalam biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Production cost collection methods. First, cost of goods order method. This method is used by organizations that have products and services that are easily identifiable according to individual units or batches that each receive various direct raw materials inputs, direct labor, and factory overhead. The collection of production costs for each order is used by the job order cost sheet and to facilitate the recording of costs directly into the cost card. The production order number or order number must be listed on the cost card of each order. Cost of goods per unit equals amount of production cost of each order divided by number of production ordered. Metode pengumpulan biaya produksi. Ada beberapa metode pengumpulan biaya produksi. Yang pertama yaitu metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan digunakan oleh organisasi yang memiliki produk dan jasa yang mudah diidentifikasi menurut unit atau kumpulan individual yang masing-masing menerima berbagai masukan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Pengumpulan biaya produksi tiap-tiap pesanan digunakan kartu harga pokok, dan untuk memudahkan pencatatan biaya-biaya langsung ke dalam kartu harga pokok, nomor order produksi atau nomor pesanan harus dicantumkan di atas kartu harga pokok masing-masing pesanan. Untuk rumusnya sendiri, harga pokok persatuan adalah jumlah biaya produksi tiap pesanan dibagi dengan jumlah produk yang dipesan. Second, cost of goods processed method. The cost of goods processed method is a method of charging a mass-produced similar product through a series of production steps called the process. In this method, production costs are collected within a certain period of time for each product processing. The production process will be continuously carried out even if there is or isn't a message coming. To determine the price per unit of such a product or item, such a method is used. Cost of goods per unit equals amount of production cost or in a given period divided by the number of products produced during a certain period. Metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses adalah suatu metode untuk membebankan biaya ke produk sejenis yang diproduksi secara massal, berkesinambungan lewat serangkaian langkah produksi yang disebut proses. Di dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu untuk setiap pengolahan produk. Proses produksi akan terus-menerus dilakukan meskipun ada atau tidaknya pesanan yang datang. Untuk menentukan harga per unit dari produk atau barang tersebut digunakan cara berikut. Harga pokok persatuan sama dengan jumlah biaya produksi pada periode tertentu dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan selama periode tertentu. Cost of goods manufactured. The cost of goods that have been completed during a period is called the cost of goods manufactured or abbreviated as cost of goods manufactured. This cost of goods consists of factory cost plus inventory in the process of the beginning of the period minus inventory in the process of the end of the period. Cost of goods produced during a period is reported in the cost of goods manufactured statement. This report is part of the cost of goods sold. Beban pokok produksi atau cost of goods manufacture. Biaya barang yang telah diselesaikan selama suatu periode disebut dengan beban pokok produksi barang selesai atau disingkat dengan beban pokok produksi. Harga pokok ini terdiri dari biaya pabrik ditambah persediaan dalam proses awal periode, dikurangi persediaan dalam proses akhir periode. Beban pokok produksi selama suatu periode dilaporkan dalam harga pokok produksi atau laporan harga produksi. Laporan ini merupakan bagian dari beban pokok penjualan.
Accounting cycle of manufacturing company. As already explained, the accounting cycle includes the recording stage and the effort stage, which consists of for recording stage 1. Creation or receipt of proof of transaction. 2. Journaling. 3. Transfer of books or post to the general ledger. 4. Stage of endeavoring. 4. Creation of a balance sheet. 5. Creation of link balance and settlement journal. 6. Preparation of financial statement. 7. Closing journal creation. 8. Creation of a balance sheet cover. 9. Reverse journaling. Siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Tahap pencatatan. 1. Pembuatan atau penerimaan bukti transaksi. 2. Pencatatan dalam jurnal. 3. Pemindah bukuan atau posting ke buku besar. Tahap pengikhtisaran. 4. Pembuatan neraca saldo. 5. Pembuatan neraca lajur dan jurnal penyesuaian. 6. Penyusunan laporan keuangan. 7. Pembuatan jurnal penutup. 8. Pembuatan neraca saldo penutup. 9. Pembuatan jurnal pembalik. Cost of goods and period cost. In manufacturing enterprises occurs both the cost of the period and the cost of the product. The cost of goods produced is issued for the purpose of obtaining merchandise or producing finished products. Because the cost of goods produced occurs in an effort to obtain assets, these expenses form the price of acquiring assets. Period costs are closely related to the time period of occurrence of cost expenditures. These expenses are not directly related to the process of producing products. Therefore, the period fee is charged as a fee and the period on which the fee occurred. Included in the period cost are sales cost and general and administrative expenses. Dalam perusahaan manufaktur, terjadi baik biaya periode maupun pokok produk. Harga pokok produk dikeluarkan untuk tujuan mendapatkan barang dagangan atau menghasilkan produk jadi. Karena harga pokok produk terjadi dalam usaha mendapatkan aktiva, maka pengeluaran tersebut membentuk harga perolehan aktiva. Biaya periode erat hubungannya dengan periode waktu yang terjadinya pengeluaran biaya. Pengeluaran ini tidak langsung berhubungan dengan proses menghasilkan produk, oleh karena itu biaya periode dibebankan sebagai biaya pada periode pada terjadinya biaya tersebut. Termasuk dalam biaya periode adalah biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi. Special account for manufacturing companies. Inventory account. 1. Finished goods inventory. 2. Raw material inventory. 3. Submaterial inventory. 4. Spare parts inventory. 5. Work in progress inventory. B. Production cost account. 1. Raw material cost. 2. Direct labor cost. 3. Factory overhead cost. 4. Factory overhead cost applied. 5. Factory overhead cost realized. 6. Work in progress, begin or ending. 7. Finished good, begin or ending. 8. Standard cost of finished good. 9. Variance of actual versus standard. Daftar akun khusus perusahaan manufaktur. Pada dasarnya, daftar akun antara perusahaan manufaktur dengan perusahaan jasa dan dagang hampir sama. Hanya saja di perusahaan manufaktur memiliki beberapa akun khusus yang tidak dimiliki oleh perusahaan dagang dan jasa. Akun-akun tersebut adalah yang pertama yaitu akun persediaan dalam kelompok aset. 1. Persediaan barang jadi. 2. Persediaan bahan baku. 3. Persediaan bahan pembantu. Yang keempat, persediaan suku cadang. Yang kelima, persediaan barang dalam proses. Selanjutnya yakni akun biaya produksi dalam kelompok harga pokok. 1. Biaya bahan baku. 2. Biaya upah langsung. 3. BOP atau biaya overhead pabrik. 4. Biaya overhead pabrik dibebankan atau BOP dibebankan. 5. Biaya overhead pabrik sesungguhnya atau BOP sesungguhnya. 6. Barang dalam proses awal atau akhir atau BDP dalam proses. 7. Barang jadi awal atau akhir. 8. Barang jadi standar. 9. Selisih produksi aktual dan standar. Financial report. According to the Statement of Financial Accounting Standard or PSAK No. 1, 2015, financial statements are a structured presentation of the financial position and financial performance of an entity. This report displays the history of entities quantified
in monetary value. In manufacturing companies' inventory and purchase of goods, there are several components, namely the inventory of raw materials, supporting materials, purchases, inventory during the production processes, inventory of finished goods, and cost of goods sold, as well as cost accounting. Laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 1 tahun 2015, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Pada perusahaan manufaktur, persediaan dan pembelian barang terdapat beberapa komponen, yaitu persediaan bahan baku, bahan penolong, pembelian, persediaan saat proses produksi, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan, serta akuntansi biaya. Apa sih manfaatnya laporan keuangan pada perusahaan manufaktur? Yang pertama, sebagai pedoman laporan keuangan, kedua sebagai indikator performa perusahaan, yang ketiga sebagai data pembanding, yang keempat monitoring kesehatan keuangan perusahaan. 1. Cost of goods produced report. With this report, a manufacturing company can see the amount of inventory value used in production process. In addition, the report can also see the amount of cost value used in the production process and the amount of the value of factory overhead cost that came out in the production process. Activity. The activity that manufacturing company prioritize is production, so that the production costs that arise will be known to be the cost of goods produced. With this value and cost, it will be seen that the cost of goods produced in the finished goods that have been made will later affect the selling value of the production goods. The collection of these various costs consists of 1. Cost of raw materials or BBB, 2. Direct labor cost or BTKL, 3. Factory overhead cost or BOP. Jenis-jenis laporan keuangan perusahaan manufaktur. Yang pertama, laporan harga pokok produksi. Dengan adanya laporan ini, sebuah perusahaan manufaktur bisa melihat lebih jauh nilai persediaan yang digunakan dalam sebuah proses produksi. Selain itu, laporan tersebut juga dapat melihat jumlah nilai biaya yang digunakan dalam proses produksi dan jumlah nilai biaya overhead pabrik atau BOP yang keluar dalam sebuah proses produksi. Dengan demikian, perusahaan bisa menentukan dengan pasti berapa nilai harga pokok pada produknya. Hal itu tentunya akan berpengaruh pada nilai jual yang akan digunakan untuk menjual produk jadi dari hasil produksi tersebut. Aktivitas kegiatan yang diutamakan perusahaan manufaktur adalah produksi, sehingga adanya biaya produksi yang muncul akan diketahui menjadi harga pokok produksi. Dengan adanya nilai dan biaya tersebut, maka akan terlihat berapa harga pokok produksi dan barang jadi yang telah dibuat yang nantinya akan berpengaruh terhadap nilai jual dari barang tersebut. Kumpulan dari biaya tersebut yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 2. Income statement. The income statement of a manufacturing company is the same as the loss statement of another commercial company in which there is a value of income and expenses in one period so as to get the value of profit or loss in a certain period. This report has 4 basic components that must be considered. These components are an important part of recording the company's income statement, namely revenues, expense, profit, and loss. 3. Balance sheet report. The balance sheet report on manufacturing companies is also the same as the balance sheet reports of other commercial companies, in which there are 2 important parts, namely assets and passiva. 4. Capital change report. This report contains the value of the initial capital, changes in a capital due to price or other matters that are not related to the company's activities. 2. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi pada perusahaan manufaktur sama dengan laporan laba rugi perusahaan komersil lainnya, di mana di dalamnya terdapat nilai pendapatan dan beban dalam satu periode, sehingga mendapatkan nilai laba atau rugi dalam satu periode tertentu. Dalam laporan ini memiliki 4 komponen dasar yang harus diperhatikan, yaitu komponen tersebut adalah pendapatan atau revenues, beban atau biaya, keuntungan, dan juga kerugian. 3. Laporan neraca. Laporan neraca pada perusahaan manufaktur juga sama dengan laporan neraca perusahaan komersil lainnya, di mana di dalamnya terdapat 2 bagian yang penting, yaitu aktiva dan pasiva.
Aktiva merupakan sumber utama keuangan perusahaan karena semua aset perusahaan tercatat pada laporan ini, mulai dari aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Sedangkan pasiva adalah kewajiban atau hutang perusahaan serta modal perusahaan. Yang terakhir adalah laporan perubahan modal. Laporan ini berisi nilai modal awal, perubahan modal karena price atau hal lainnya yang tidak berkaitan dengan kegiatan perusahaan.